Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Maulana Ibrahim dari Prodi Sistem Informasi lagi. Jangan bosan-bosan ya sama saya teman-teman. Baik, di sini kita akan mereview sebuah HP di tengah mid range gitu ya, di entry level gitu ya teman-teman, yang sangat-sangat killer gitu ya di kelasnya gitu ya, menggunakan chipset 8 Gen 2 ya, kalau tidak salah ya, seingat saya ya, di naskah yang kemarin-kemarin yang kita pelajari tersebut ya. Baik, sebelumnya saya minta maaf ya buat teman-teman karena saya belum ada sebuah HP Poco F7 gitu ya. Saya juga mencari pinjaman gitu ya ke teman-teman saya yang mempunyai Poco F7 ini. Ternyata teman-teman saya itu tidak ada yang menggunakan Poco F7 teman-teman. Adanya ya Poco M4, Poco F3 yang saya gunakan ini gitu ya teman-teman. Jadi tenang saja gitu ya. Konten kali ini kita akan mereview kontennya YouTuber gitu ya, yang bernama David Gadget. Gadget in lah istilahnya yang kalian familiar gitu ya. Sebelum kalian membeli HP, kalau kalian pengen ngerti gitu ya, ada direkom apa enggak gitu, kalian langsung saja gitu ya ke channelnya Gadget in gitu teman-teman. Sebelum nih sedikit story saya ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu saya itu ya, sebelum membeli HP yang digunakan kali ini gitu ya, HP Poco F3 saya ini ya. Ya sekarang udah worth it sih, ya bukan udah worth it ya. Udah tua ya. Poco F3 itu mungkin rilisnya tahun kemarin-kemarin ya teman-teman. Seingat saya itu di tahun 22 apa 21 gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kalau salah dikoreksi ya. Jadi konten kali ini tidak ada HP-nya gitu teman-teman. Saya mohon maaf dulu ya. Jadi tenang saja, konten ini masih tetap bisa jalan gitu ya. Saya akan memberikan kalian wawasan gitu ya, akan sedikit memberikan pengertian dalam hal yang kalian tidak mengerti gitu ya, di dalam kontennya David Gadget ini gitu ya. Mungkin di konten Gadget ini tuh ada lah gitu ya. Jadi kita review kontennya Gadget ini tuh mohon izin ya Bang David Gadget in gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan membuka link YouTube-nya Gadget in gitu. Saya sudah lama gitu ya mengikuti Gadget in teman-teman. Karena apa ya? Bukan ini DJ viral nih. Dumes tuh lagi tuh. Nah, ini langsung ada di atas teman-teman. Gadget in. Apa nih iklannya? Nah, baik teman-teman, di sini kalian kalau mau melihat gitu ya, review-review tentang singkat-singkat gitu ya, rekom apa tidaknya di tahun ini gitu ya. Kalian kalau mau membeli HP juga, saya rekomendasikan ada juga Gadget ini nih. Ini cara simpelnya gitu ya. Dan juga ada juga saya lupa ada siapa dah namanya gitu ya, YouTuber juga gitu ya. Bentar, saya cari juga ya. Review HP. Jagal, seingat saya jagat apa jagal gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini Mau cari Jagat review teman-teman, kalian mampir saja ke channelnya ini gitu ya. Saya belum subscribe ternyata teman-teman, saya subscribe dulu ya. Maaf Bang Jagat ya, Jagat review. Nah ini teman-teman, kalian bisa lihat gini ya di YouTube-nya Bang Jagat review ini teman-teman. Kalau kalian mau mendengarkan HP secara spesifik banget gitu ya, yang sampai ke dalam-dalamnya itu dibahas gitu ya, jadi saya sarankan lihat Jagat review gitu. Kalau kalian ingin yang simple gitu tapi masuk gitu, langsung saja kita ketik di Gadget in teman-teman. Seperti ini di Gadget in. Gadget in Poco F7 teman-teman. Pasti ada teman-teman tuh. Jangan meragukan sang raja. Review Poco F7 di Indonesia. Jadi F7 di Indonesia nih, ada juga nih yang review Poco F7 Pro nih, gadget ini. Mohon izin ya Bang Gadget in ya.
besar. Nah, teman-teman. See this app? Complexity in NVIDIA, prompting AI 10 times faster. We're prompting cursor over 100 times a day, typing detailed Get mediocre results. I've been there and it's not fun. Ini Let me show you how I saya kerasin juga. Pahpanya lagi. Saya kirain dia udah menghilang, Kita kena simak mental, saja, teman. ciut sama rusuhnya pasar mid-range tahun ini. Mending kabur ke pasar baru aja lah. Weh, Yang lebih bentar, mahal. ini Mending kabur ke pasar baru aja. F7 Pro, Yang sorry lebih teman-teman. Nah, ini teman-teman. Pahpanya lagi. Saya kirain dia udah menghilang, kena mental, ciut sama rusuhnya pasar mid-range tahun ini. Mending kabur ke pasar baru aja lah. Yang lebih mahal lewat varian Pro. Bentar, Yang lebih bentar. mahal lewat Kayaknya varian kerasan ya. Pro. Suara saya sampai hilang teman-teman. Sama varian Ultra juga sekalian buat pertama kalinya buat main di pasar flagship. Varian polos, ini sembunyiin dulu aja lah, pasarnya lagi ngeri. Tuh, Tiba-tiba kita, ada rival baru, bentar. iQOO Neo 10 yang ngebawa chipset kualitas flagship, baterai super gede. Sang adik juga lagi bertingkah. Tuh, ada istilahnya gitu ya teman-teman. Di Poco F7 itu muncullah sebuah adiknya gitu, yaitu seri X7 Pro-nya ya teman-teman. Ada X serinya gitu ya di dalam produk Poco ini ya teman-teman. Baik, langsung saja kita membahas gitu ya. Poco X7 Pro makin liar saking langsung di skip saking aja. komen. Oh, gitu doang iQOO ya. Awalnya komen ini terkesan blunder abis. Poco S7 Ultra aja kewalahan ngelawan iQOO 13 di level flagshipnya. Kok kali ini makin ngegas? Covernya pakai kaca, framenya kalau kita belinya di 2 minggu awal biasa terus sampai generasi ke-7 ini. Jawabannya simple sih, karena dia konsisten, tradisinya dipegang kuat, ngasih harga semurah mungkin buat spek setinggi mungkin, bahkan makin tahun makin niat. Buat Poco F7 ini harganya di 5,6 juta ya, itu mirip kayak Poco F6 tahun lalu kalau kita belinya di 2 minggu awal, biasa lah bro. Kalau udah lewat 2 minggu, dia balik ke harga normal ya, naik 400 ribu jadi 6 juta. Hebatnya, harga normal itu pun Nah, jadi teman-teman, di sini ya saya akan menjelaskan sedikit gitu ya. Jadi buat teman-teman gitu ya, HP Poco F7 ini ya, kalian bisa lihat sendiri gitu ya di layar YouTube ini ya, dari layarnya YouTube Gadget In gitu ya. Poco F7 itu dibanderol dengan harga 5,75.799.000 rupiah teman-teman. Itu katanya Bang Gadget gitu ya, Bang Gadget In gitu ya. Itu harga promo apa ya, buat ya apa ya, launching, awal-awal launching teman-teman, begitu teman. Jadi Poco S7 yang kemarin gitu ya, Gen 4 teman-teman, Snapdragon Naga gitu ya, 8S Gen 4. Ini sangat-sangat wah gitu pengen juga saya punya HP seperti ini gitu ya. Buat para gamer mungkin ini sebuah HP yang sangat-sangat bersyukur banget kalau emang sudah ada yang punya gitu ya. Oke, langsung saja kita dengarkan lagi ya penjelasannya gitu ya. Jadi ini ada penjelasan secara singkat gitu ya di Poco iklannya gitu ya, Poco F7 gitu ya. Snapdragon 8S Gen 4 gitu, Massive 6-nya. 6.500 mAh teman-teman. Begitu ya. berasa value banget kalau kita lihat apa yang dia kasih. Jauh lebih gila lagi. Sekarang bodinya udah dipakein material premium. Back covernya pakai kaca. Framenya dari metal yang keras, bukan polikarbon. Jadi begitu teman-teman, bukan poli sekedar apa ya, belakangnya itu bukan sekedar hanya ya bukan hanya plastik gitu, tapi menggunakan body di belakang itu body kaca gitu ya teman-teman. Bonat lagi, bikin body Poco F7 ini jadi lebih solid, kerasa lebih mahal dari Poco sebelumnya, Poco F. Tuh yang dipegang gitu, yang kerasanya gitu teman-teman. Jadi katanya Bang Gadget ini tuh kalau dipegang itu sudah kerasa gitu ya menurut saya. Mungkin genggamannya itu enak gitu ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang paling premium. Bentuknya sendiri juga udah gedean ya. Ukuran layarnya udah dilebarin sampai 6,83 inci. Jadi di dalam Poco F7 itu ya teman-teman,
lebar layarnya itu ya, tinggi HP-nya itu 6,8 namanya. Bezelnya tipis, cantik, Nah tuh, view bezelnya yang lebih luas tipis ini namanya. bikin feeling yang lebih puas. Bentuk layar yang sudutnya ngebulet gini pun lumayan ingetin saya sama HP-HP mahal macam Google Pixel ya. Di ZenBook F7 Glow. Tuh, desainnya saja teman-teman. Kalian sudah melihat gitu ya perkembangan Poco dari Poco F1, F2, F3 itu ya. Ya meningkat lah teman-teman. Wah, tampilannya sangat-sangat itu kalian lihat nggak kayak Yin dan Yang itu yang warna merah sama putih itu kayaknya itu agak familiar gitu. Itu menandakan bahwasannya itu menggunakan chipset Snapdragon yang begitu wah gitu teman-teman. Baik. Parah, nggak kayak HP 5 jutaan dan jarang-jarang HP Poco bisa sekuat ini desain. Mana dia udah tahan lagi kalau dicemplungin ke air, udah IP68 seri FX. Jadi di dalam seri Poco ini teman-teman, kalian kalau semisal HP-nya jatuh gitu ya di air gitu, kalian tidak usah bingung gitu. Soalnya di dalam Poco F7 ini sudah dibekali IP68 tuh katanya Bang Gadget ini. Jadi sudah tahan air gitu teman-teman. F polos kemarin nggak ada Tuh, yang bisa direndam kan ya, teman-teman. Tapi yang namanya desain selera ya, belum tentu semua orang seneng sama HP yang layarnya selebar. Betul, layarnya itu lebar ya, tergantung seleranya kalian masing-masing lah gitu. Kalau kalian sukanya yang kecil silakan gitu, kalau kalian sukanya yang lebar silakan gitu teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan ya, belilah HP sesuai kebutuhan, sesuai kriterianya kalian gitu. Semisal kriterianya kalian buat konten, belilah HP yang kalau konten itu enak gitu ya teman-teman. Terus kalau kriterianya kalian itu gaming gitu, belilah HP yang emang dibuat gaming gitu teman-teman. Tidak fokus kepada kamera tersebut gitu teman-teman. Oke lanjut. Gini, karena bodi HP-nya auto melebar juga dong, lebih menuhin tangan, terus sudut kanan kirinya juga agak kaku, nggak banyak lengkungan, bikin genggaman jadi kurang mantap kalau tangan kita kecil. Tuh, dari tampilan pinggirnya teman-teman itu menurut saya pribadi ya teman-teman, kalau ada di sini gitu ya, mungkin ya ini setara iPhone ya pinggirnya itu ya, aluminium teman-teman. Wah gitu, pengen banget. Lanjut. Bobotnya juga bukan yang enteng banget, di 215 gram. Belum tentu juga semua. Jadi di beratnya Poco F7 itu 250-an gram sekian gitu teman-teman. Jadi kalau kalian membawanya itu sedikit berat lah gitu. Ya agak berat-berat amat lah gitu ya teman-teman. Orang suka sama varian warna silver yang lagi Anda lihat ini. Mungkin terlalu rame ya, terlalu gaming. Ada banyak motif alay. Ada tanda panah merah-merah, ada Nah di dalam desainnya itu teman-teman, katanya Bang Gadget ini tuh mungkin ya sedikit ya begitulah. Snapdragon juga. Saya pribadi sih suka ya, ramenya terasa pas lah. Ada rasa unik Poco, tapi nggak alay-alay banget. Kalau Anda lebih selera yang polosan aja, ada pilihan warna black sama white juga. Oh ya, ngomong-ngomong soal logo Snapdragon di belakang ini, lumayan dipamerin Poco ya, soalnya Tuh kan. prosesornya juga jadi salah satu Poco ya. Tuh kan, di dalam kenapa tadi yang saya sebelumnya saya sebutkan itu agak familiar gitu ya, logonya Snapdragon ternyata teman-teman. Itu Poco menampilkan tersebut bahwasanya chipsetnya itu udah memakai gitu tier atas gitu, tier atasnya chipset gitu teman-teman. Grade yang gede di HP ini. Poco F7 pakai Snapdragon 8S Gen 4. Ini naik dari 8. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bahwasannya yang digunakan Poco F7 tersebut gitu ya, itu berupa chipset Snapdragon 8S Gen 4 gitu ya, Gen 4 lah istilahnya. Itu Antutunya bisa dilihat sendiri di sini ya teman-teman, di Antutu versi 10 ya. Itu mentok udah mencapai tembus teman-teman 2 juta lebih gitu ya teman-teman. Ini kalian bisa bayangkan lah gitu, HP kelas tengah gitu bisa menembus 2 juta gitu Antutunya teman-teman.
Bayangin teman-teman. 8S Gen 3 kencengnya jadi setara kayak HP-HP flagship tahun 2024 walaupun harganya cuma mid-range. Chipset Monster ini juga dipakai di iQOO Neo 10 kemarin ya. Kita lanjut Harganya scroll-scroll juga lagi, sama teman-teman. 7 juta 4 poin kalau kita pakai mode mirip ya. Skor benchmark Antutu di Nah, nih. Oppo F7 ini bisa dapat antara 1,8 juta poin kalau kita set di mode balance sampai 2 juta poin kalau kita pakai mode performance. Jadi gini teman-teman, di dalam Poco F7 itu ada dua mode gitu. Yang pertama itu mode balance itu mode normal gitu ya, mode sehari-hari gitu ya. Kalau mode mau performa, mau dipaksa gitu, dipaksa limit gitu ya teman-teman, kalian bisa mengaktifkan mode performa gitu. Jadi sebelumnya gitu ya, yang pertama itu di mode balance-nya aja itu menyentuh angka 1,8 juta gitu teman-teman Antutunya. Sedangkan kalau sudah aktif gitu ya teman-teman, itu Poco F7 tersebut sudah mencapai 2 juta Antutu gitu teman-teman. Skornya gitu teman-teman. Wah, Performance kenceng abis main game enteng kayak MLBB ya. tuh kalau dibilangin main game seperti Mobile Legends ya gitu ya. Walaupun apa ya, ML update terus gitu ya. Wah, tenang saja gitu. HP saya ini gitu. Ayo infokan game berat bolo gitu teman-teman. Baik, lanjut. Macam aja lah, 120 fps sudah pasti rata, aman. Tuh, kalau kalian main di 120 fps teman-teman gitu. Kan di setahu saya itu di setting grafik ML itu ada setting smooth sampai ultra teman-teman. Jadi kalian itu walaupun rata kanan gitu ya memakai HP ini gitu ya, kalian tuh tidak usah takut frame drop lagi sepertinya teman-teman. Aduh, Nggak ada masalah sama sekali, tapi sayangnya di game berat kayak Genshin Impact setting highest, HP udah mode pakai Genshin. nah begini teman-teman, katanya Bang Gadget ini tuh kalau main Genshin Impact gitu ya teman-teman, itu walaupun dimainkan di mode performa sekalipun itu ya teman-teman, itu kita dengerin dulu. Performance FPS tetap keriting ya, naik turun gejolak dari 40 ke 60 fps, bolak-balik PP 4. Jadi kalian bisa lihatnya grafik ini ya teman-teman. Grafik ini itu Poco F7 itu main beberapa menit nih, 20-an menit lah gitu ya. Genshin Impact di rata kanan. Ingat sekali lagi, Genshin Impact rata kanan ya teman-teman, rata kanan gitu ya. Nah itu bisa FPS-nya itu naik turun gitu di antara 40, naik turun tuh di 40 ke 60 gitu, terus ngedown lagi sampai ke ya 35 lah mungkin ya ini ya di sini ya. Kalau kalian teliti, oh 40 teman-teman, 40. Ini per 5 teman-teman. 40 gitu ya teman-teman. Ya paling turun lah gitu ya. Paling ngedropnya gitu, frame dropnya itu mungkin mentok sampai 40 teman-teman. 40, 60. Itu dimainkan selama 20 menitan lah gitu di grafik rata kanan gitu. Ini dimainkan tanpa cooler ya teman-teman, tanpa pendingin bawaan gitu. 40, 60, nggak ada garis yang konsisten rata. Ini mirip kayak performa iQOO kemarin sih. Di MLBB bisa rata, tapi di Genshin sama-sama nggak kuat, nggak ada yang bisa stabil di 60 fps. Ujung-ujungnya turun semua. Oh ya, kondisi kami ngetes Genshinnya di map yang baru dan battle. Genshinnya lumayan lah. Hasil yang kompak kayak gini kayaknya sama-sama karena dia keteteran oleh suhu panas 8S Gen 4 ya. Buat Poco F7 paling berasanya di Tuh di layarnya teman-teman ya, di dalam layarnya itu suhu HP-nya itu kalau digunakan rata kanan gitu ya teman-teman, itu mencapai 44 derajat Celcius. bagian depan, bagian yang kena jempol. Dia bisa kena 45 sampai 46 derajat. Suhu belakang 45 sampai 40. Jadi di layar itu kalau kalian main gitu kayak bukan kerasa hangat lagi gitu ya teman-teman. Kalau kalian nonstop gitu ya, mungkin sedikit panas gitu ya, bukan sedikit panas lagi ya teman-teman. Oke, lanjut. mendingan di 43 derajat. Jadi walaupun HP ini udah dibantu sistem cooling selebar 6000 mm persegi, suhunya tak Tuh di bawaannya aja gitu ya, 6000 mm kubik gitu ya, 3D dual channel gitu ya, ice loop system gitu ya.
itu masih overhead gitu teman-teman. Belum bisa bikin chipsetnya ngegas dengan santai. Buat daya tahan baterai juga sama ya, walaupun kapasitas di Poco F7 ini lumayan gede, 6500 mAh. Jadi pembuatan naskah kemarin kalau tidak salah apa 5.000 apa 6.000 ya kemarin ya teman-teman. Koreksi jika salah ya teman-teman. Tapi sedotan Snapdragon 8 S Gen 4 emang lumayan kenceng. Buat main MLBB Ultra setengah jam makannya 12%. Main Genshin High Tuh teman-teman, di faktor ya 6.000 mAh gitu ya, main ML gitu ya, kalian ML lah gitu ya teman-teman, main game ML gitu. 30 menit itu cuman turun 12% gitu dengan menggunakan 120 fps-nya gitu. Itu menurut saya pribadi itu sudah sangat hemat ya teman-teman. Aduh, sudah sangat hemat ya teman-teman. Terus main Genshin Impact 30 menit di 15%. Sementara buat streaming YouTube online lumayan oke, di 5-6% per jam. tuh YouTubean 60 menit katanya Gadget In streaming ya kalau nggak salah tadi ya, streamingan YouTube gitu 60 menit gitu. Itu kisaran berkurang 5-6% saja gitu ya teman-teman, sangat lumayan lah baterainya gitu. Ngecas juga ngebut pakai charger bawaan 90 watt, dia colok. Jadi ngecasnya itu 1 jam itu udah penuh banget ya teman-teman, 5 menit udah terisi 17%, 10 menit udah 31% gitu ya, kalian bisa lah lihat sendiri gitu. Dan ini HP yang saya inginkan gitu ya teman-teman, doain juga ya. Kenapa saya menginginkan ini gitu teman-teman? Saya sebagai mahasiswa gitu ya, Amit Taruna Probolinggo gitu ya, saya juga ingin gitu ya teman-teman punya HP seperti ini gitu. Terus dalam chipset yang begitu mumpuni banget teman-teman, itu memungkinkan saya buat gaming, karena saya juga suka gaming gitu teman-teman. Kebetulan kemarin saya sempat di kampus saya sempat mengikuti sebuah turnamen game gitu ya teman-teman gitu. Nah itu alhamdulillah juara gitu ya di kampus gitu ya. Dan juga kenapa saya juga pengen gitu ya selaku mahasiswa gitu ya, kalau chipset gede gitu, RAM-nya terus mendukung gitu teman-teman, kita tuh multitasking di dalam sebuah tugas maupun Zoom gitu ya. Sebagai mahasiswa saya itu sangat ingin gitu, karena tidak relock gitu teman-teman. Semisal multitaskingnya itu enak gitu, keluar masuknya itu enak teman-teman, begitu. 15 menit udah masuk 43%, colok 40 menit udah langsung full, mantap. Poco F7 juga support reverse charging Oke, pakai lanjut saja support kita manual roll. nano SIM. Di kiri dia polosan speaker, di kanan ada tombol power dan volume. Jadi Poco F7 ini menggunakan dual speaker ya teman-teman, jadi Dolby Atmos lah istilahnya gitu teman. Di atas ada mikrofon lagi, di kiri dia polosan aja, dan di belakang ada infrared. Buat ngebahas layarnya yang B aja ya, bagus aja, ya jadi biasa aja, karena bagian lain itu udah wow. Soalnya layar Poco F7 ini udah bagus, dia ya gede tadi selera 6,83 inci, resolusinya tajam 1,5K, refresh rate-nya udah standar pasar buat mid-range di 120 Hz yang bisa naik turun dari 6. Jadi pembahasan layar itu ada di sini ya teman-teman. Jadi katanya Bang Gadget In gitu ya, tanpa melihat layar pun itu bagian yang lainnya sudah terdengar wow gitu ya di kelasnya tersebut ya teman-teman. Jadi di layar ini 10 sampai 120 Hz. B aja. Dia bisa turun ke 30 Hz, tapi di situasi tertentu yang sangat spesifik kayak nunjukin always on display gitu. Brightness-nya juga udah terang, udah enak dipakai outdoor, ditembakin sinar matahari juga tetap bisa kelihatan jelas. Kaca Corning Gorilla Glass 7i-nya juga udah bagus, tapi ini udah Corning Gorilla Glass 7i teman-teman, itu yang kalian harus ya lumayan lah, bukan lumayan ya. pakai di HP-HP 5 jutaan. Jadi soal display B aja, bagus aja, cuma nggak sespesial yang lain. Standarnya udah tinggi. Yang 4 tahun ke depan dijaga. Dan soal software, ada yang unik sih. Selama saya pakai musik bersih, file bersih, HP Poco bebas iklan, terus Sleepin deploy semua iklan. Kita roll aja ya teman-teman.
Tapi semua lain terutama 50 megapiksel dengan OIS dan kamera ultrawide 8 Jadi kameranya itu Kamera selfie-nya bisa sampai 20 50 megapiksel ya. Mungkin lebih besar megapikselnya HP-nya teman saya gitu ya, di M4-nya gitu ya, M4-nya series Poco M4 gitu ya. Ya tidak bisa dibilang lebih besar lebih kecilnya gitu ya. 50 megapiksel itu ditulis OIS gitu, jadi stabil gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Fotonya bagus. Saya suka sama detail fotonya bagus. Saya suka sama detail foto. Kamera selfie-nya 20 megapiksel. Fotonya bagus. Nah, ini teman-teman yang jadi dipertimbangkan gitu ya dalam faktor kamera gitu teman-teman. Jadi faktor kamera itu kalian lihat sendiri lah gitu ya. Natural oke, dapet, terus pencahayaannya oke gitu ya. Ya bener kata Gadget Ink gitu ya, saya suka gitu. Ya bukan hanya suka kameranya saja gitu ya. Tuh, lihat dah. Saya suka sama detail foto dari kamera utamanya. Tuh, Saya suka walaupun di foto seperti itu ya teman-teman, kalian pasti akan melihat tuh secara detail-detailnya gitu ya teman-teman, kerutan-kerutan tangan Gadget Ink gitu ya. Itu kerasa gitu, teksturnya gitu teman. mau siang, mau indoor, malam, ketajaman fotonya siang, indoor, malam, pas. Kalau kita zoom 2 kali juga hebat loh, masih Di zoom 2 kali kebanyakan foto kamera itu kamera HP-HP seperti biasanya gitu ya teman-teman, di bawahnya ini ya gitu. Kalau di zoom 2 kali itu mungkin dapat ketajaman yang oke lah gitu menggunakan AI kamera gitu ya teman-teman. Tapi sepertinya ini udah 2 kali tanpa ngeblur kayak gimana gitu, tanpa pecah-pecah gitu ya teman-teman. Walaupun nggak ada kamera khusus zoom ya, warna fotonya juga kerasa natural. Di langit Jakarta yang lagi abu-abu terus selama seminggu terakhir, fotonya juga kayak gitu. Langitnya nggak sebiru itu, HP-nya nggak berusaha palsuin suasana. Kalau malam, warna lampunya tetap bisa ditangkap dengan baik juga. Warnanya tetap keluar sesuai aslinya, nggak jadi pudar. Saya suka kamera Poco F7. Tuh, jadi buatnya yang suka natural gitu ya, Poco F7 ini ya bisa recommended banget gitu ya, apalagi di tahun seperti ini gitu ya. Jadi gambarnya itu ya, warnanya juga dia tuh dapet gitu ya teman-teman. Coba kalian teliti gitu ya. Dalam hal-hal seperti ini tuh dapat gitu teman-teman gambarnya teman-teman tuh pencahayaannya gitu teman-teman, tuh warna-warnanya juga dapat gitu teman-teman. Lanjut kita scroll. Nah, dan di sini ada Bang Gadget Ink gitu ya mencoba kamera depannya Poco F7 gitu ya teman. Kalian nilai sendirilah gitu ya gimana gitu. Menurut saya sih bagus gitu, karena saya menginginkan HP tersebut gitu ya teman-teman. Nah, ini masuk ke pembawaan videonya ya teman-teman. Videonya kalian lihat saja gitu ya. Ini di YouTube ya, di YouTube ini resolusinya 1080 60 fps gitu teman-teman. Udah chipsetnya bagus, terus dibekali OIS juga gitu. Itu perpaduan yang sangat wah gitu teman-teman. Stabil banget ya. Tuh, walaupun kita ke zoom out, zoom in gitu ya teman-teman. Baik zoom in, zoom out gitu ya teman-teman. Itu dapat lah gitu ya dalam segi warnanya gitu. Terus detail-detailnya juga dapat gitu teman-teman. Baik, langsung saja ya. Biar gak lama-lama gitu ya. Buat perekaman kamera depan dari Poco F7 juga mantep ya, walaupun nggak bisa 4K, tapi 1080p-nya pun udah mantep dan bisa di 60 fps juga. Dan yang nggak kalah penting, video depannya stabil, jadi ini enak dilihat, nggak gempa-gempa.
Jadi teman-teman, di kamera depan itu Poco F7 itu bisa video itu bisa mencapai 1080 gitu ya. Itu 60 fps gitu. Itu stabil teman-teman, stabil ya. 60 fps stabil gitu teman-teman. Jadi enak gitu teman-teman, mulus gitu ya. Kalau dari dynamic range juga mantep. Di belakang ada matahari yang bersinar. Muka masih tetap kelihatan jelas. Kesimpulan buat Poco S7, walaupun di pasaran udah banyak saingan baru, tapi belum ada yang bisa ngasih value setinggi HP ini. Nah, jadi masuk ke segmen yang terakhir teman-teman, gitu ya. Masuk ke segmen terakhir gitu ya. Kesimpulan gitu ya. Kesimpulan Poco F7 ini memberikan kesan yang sangat wah gitu ya. Dari pertama kali saya lihat gitu ya. Kesannya itu, tampilannya itu wah gitu, sangat-sangat bagus gitu. Terus dilihat dari faktor chipsetnya juga, faktor kameranya juga udah dapet gitu. Terus chargingnya gitu, cara apa tuh ngecasnya itu 120 watt itu sudah cepet banget gitu teman-teman gitu. Jadi kesimpulannya ya gitu ya, saya selaku mahasiswa saya sangat menginginkan HP seperti ini gitu ya. Semoga tercapaikan gitu ya HP saya gitu ya. Walaupun saya sudah alhamdulillah mempunyai HP Poco F3 saya ini ya. Saya Rama Maulana Ibrahim pamit undur diri. Sekian konten saya. Like jika kalian suka ya pada video ini. Kalau tidak suka kalian skip lah ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.